atau meluasnya berita, ya kan, yang membuatkan pengetahuan atau don yang kuat. Satu, apakah di situ si ma'inya itu membuahkan don, membuahkan pengetahuan, ilmu, ya kan, atau membuat suatu persangkaan yang kuat. Nah, ternyata kan terputus si ma'inya, ya kan? Kenapa kok saya katakan? Karena ada yang menta'arudkan, berarti di situ tidak membuahkan. Satu, ya kan? Nomor dua syaratnya intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayinat. Nah, yaitu kan tidak adanya yang menta'arudkan. Nah, ketika ada yang menta'arudkan, baik di dalam secara umum ataupun khusus, ataupun di dalam sesuatu yang memfikokan yang secara jelas, ya kan? Tadi kan ditetapkan secara jelas oleh kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan orang lain. Nah, ini kan berarti nggak fil umum, hanya fil khusus. Nah, kan gitu. Ini iya bang, makanya saya bilang dan begini, mohon maaf saya kasih contoh loh kok ya, saya kasih contoh. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditentang nasabnya oleh cucunya, ya kan? Oleh cucunya itu dibuktikan dengan satu catatan, gitu loh. nah, Makanya ditetapkan, maksudnya begini loh. Ketika tadi ta'arud ya, itu, nah itu dibuktikan langsung begitu loh. iya, kalau Nah, ada iya, pertentangan nasab itu bang, satu hal yang paling menjadi rujukan adalah literasi. Karena kalau ada pertentangan berarti harus dibuktikan kan? Bukti konkretnya itu adalah literasi bang. Kan begitu. Kalau orang cuma kuar-kuar itu cuman asumsi. bukan gini bang. Iya. Maksudnya saya, ya kalau itu sudah benar, jenengan itu benar. Cuma kita ini membedah secara simai, loh. Nanti kita itu kan bisa menyangka daripada perdebatan mereka. Jangan lari kemana-mana dulu. Betul. Jangan lari kemana-mana. Definisi Ini terkait operasionalnya metode SIMAI itu apa? Pasti ujung-ujungnya kan harus ada literasi toh? Lah iya. Nah, iya. Iya nanti dulu. Iya paham. Makanya tuh Tetapi metodologi kita kajian ilmiah itu sebentar. dibantah, Bang. Kita paham, apa yang jenengan katakan itu kita paham. Cuman mau kita urutkan tasamuk dengan simai, gitu loh. Ya, gitu aja. Gitu, Silakan lo kok. Di sini kan literasinya kan mengganggu simai, pendengaran. Iya. Jadi kalau Iya. pendengaran satu, ya kan 3 syarat, kan 4 syarat. Yang ketiga adalah qatmun nasabati wasyuhrati. Terdahulunya nasabnya. Berarti ini harus ada di asal, bongkol. Dia mendengarnya itu sampai ke bongkol. Apakah ada pada itu ulama yang wathaiqul bayinat menetapkan tentang data-data secara pendengaran pada waktu itu? Ada nggak? Nah, ini syaratnya. Dan Jadi Pahlawi bukan itu konkret dan begini, Bang, Ubaidillah itu ya kan, itu bertentangan dengan khotun nasabah gitu loh. Paham nggak lo kok? Kan nggak ada. Yang ada simainya ini pada masa ini abad 9 sampai ke bawah. Saya kasih gini, Bang. Sepertinya terputus. Saya kasih bukti Itu. konkret. Karena begini, tasamuk maupun simai yang dikatakan Ubaidillah itu setelah abad ke-9. Sebelum itu tidak berkesesuaian dengan kitab nasab, begitu loh. Betul. Jadi nggak ada keterdahuluan tentang nasab. Jadi gini, Bang, saya tambahin lagi dikit ya. Kurang. Aku kasih bukti konkret. Aduh. Ya sudah paham saya itu, Bang. Kalau jenengan itu harus pakai literasi. Ini kita ini membedah secara simai, gitu loh. Syarat simai itu sendiri ada 4. Betul. Nah, ini yang tidak bisa ditembus adalah qatmun nasabati wasyuhrati. Bongkolnya ini terdahulu. Arti terdahulu ini berarti kan dari mulai nasab itu dicantolkan. Gitu loh. Dia mencantolkan Ubaidillah sebagai anak imam. Nah, apakah di sini itu adalah
Syarat nasabnya pertama itu saja sudah suro. gugur, loh kok sudah gugur Lah, saya loh, kok tadi syarat itu. pertama Pada saat Anda bahwa berdebat, yang namanya suruh wal istifadah itu harus berkesesuaian dengan khotun nasabah. Nah, kalau itu, Nah, iya, ya kan, itu. artinya gini loh. Gini loh, Bang, maksud saya itu kita membedah simai. Kalau di masa ya kotmun nasabati ini kan terdahulu nasabnya. Berarti kan bongkol ibaratnya yang diperselisihkan Ubaidillah. Maka simainya pun harus masyhur pada Ubaidillah. Dan siapa ulama yang menjelaskan pada masa itu? Ini yang saya cari dulu. Gitu loh. Kotmun nasabati wa syuhrati. Pendahulu. Ya, Gitu loh. boleh sudah masuk nggak? menamai Ya, dari syuhro. ya, boleh masuk nggak ya? Nah. Maksudnya saya sama Kang Peta tuh begini ya. Kalau kita tadi merujuk kepada suhro gitu kan, suhro itu kan udah sepakat nggak suhro itu dipakai gitu kan. Kenapa? Kalau tadi ada pertentangan dari Yai Goib, artinya suhro itu udah nggak bisa dipakai gitu kan. Nah artinya sudah Iya. masuk ke alinea kedua yang di kitab. Nah jadi ketika Betul, nanti itu berbicara betul. itu tidak usah lagi bawa suhro. Akan tetapi Yai, akan tetapi Kita ini sudah paham persoalannya Kang Den Supir sudah paham. Tetapi Sudah paham, bagaimana Kang kita Den. menajamkan terkait simai tadi gitu loh, karena dia selalu membawa Simai loh, maksud saya. simai dan tasamu begitu loh. Penajamannya Itu di maksud situ. saya, Saya Kang Den. paham bahwa memang langkah kedua itu yang jenengan sampaikan gitu. Saya paham itu. Gitu. Tetapi bagaimana kita menajamkan terkait tasamu maupun simai begitu. Ya, Maksudnya ya. apa? Nah, kalau dipaham Oke. begitu kan triggernya itu kan ujungnya itu pasti ke literasi, Bang. Benar. Jadi kalau ada debat Gini loh, Bang, argumentasi, gini, saya gini, Iya, sepakat tapi dengan Mas kita Lora. dalam rangka sebentar, merunutkan satu langkah demi langkah gitu loh Bang maksudnya. Gini, kalau saya sepakat sama Peta, itu sepakat. Artinya apa? Seribu dalil atau 1000 hujjah, ketika itu tidak tercatat, maka tertolak. Iya, Betul. Kiai, itu Ah. sudah jelas. Ini maksud saya mereka itu selalu membawakan redaksi surah wa istifadah bisimai, istifadah bisimaian, bisimai maksudnya. Lah kita itu harus bisa untuk mengolah ini. Gitu loh. Tapi Syarat dari walaupun simai sendiri likuli turukin kan surutun. Lah iya kan ini syaratnya, syarat Nah dari iya ini yang sedang kita bahas Ini Pak kan Yai. lupa. Artinya apa? Nah. Mereka kalau membawa surah wal istifadah harus lolos likul liturukin surutun. 4 syarat di dalam Nah. penggunaan surah wal istifadah. Ketika satu saja syarat tidak memenuhi, maka tidak bisa menggunakan surah wal Gugur. istifadah. Langsung Nggak menggunakan bisa. khotun nasabah. Nah itu. Nah, Makanya itu. saya Nah, jelaskan. sekarang gini ilustrasinya yang saya paparkan ya, bagaimana kita melihat sesuatu itu berdasarkan kajian ilmiah. Anggaplah orang melakukan penetapan ahli waris di pengadilan agama. Ini yang pendek-pendek aja aku bilang. Yang kita butuhkan itu saksinya atau putusan dari pengadilan. Putusan. Ah iya, bukan saksi, bukan syahada. Itu literasinya yang kita butuhkan. Jadi kalau umpamanya ada orang berdebat seperti itu ngalor ngidul mempresentasikan kalau tidak ada bukti, zong. Itu maksudnya, Bang. Bagus. Orang itu Ya, begitu, Bang. gini Kalau loh, berdebat. makanya Iya. saya bedah ini, Kunci saya kita. bedahkan. Bang, kita ini paham itu. Cuman di dalam perdebatan itu tidak ujuk-ujuk ke situ. Gitu loh. Jadi pelan-pelan dari step by step. Karena di dalam ilmu nasab ketika Ya opo. Dia larinya entah Ini loh. sorry. Kan dulu. Jadi ketika saya pun paham begini loh. Ketika surah wal istifadah tanpa sudah memenuhi syarat, maka sebenarnya tidak perlu juga catatan. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, ya nggak apa-apa. Ya wajib menggunakan khotun nasabah. Itu kalau di dalam ilmu Nah, nasab. itu.
Lah itu bang, yang saya jelaskan sekarang itu dulu, makanya surah istifadah itu saya jelaskan. Ini nyambung nggak ke surah istifadah secara simai? Mereka itu Nggak ternyata kan nyambung. nggak nyambung. Lah, Ya makanya artinya saya- kita sedang menguji kan loh kok, sedang menguji Nah, data itu mereka. loh. Tuh. Nah, terus syarat keempat, antakunas syuhratun fi qabilatihi au fil biladil asli la fi biladi hijratihi au fi baladil hijratihi. Jadi sugronya itu dalam lingkupan qabilah dan dalam lingkupan atau dalam lingkupan negara asalnya, bukan negara hijrahnya. Makanya di situ kan dijelaskan harus memakai mufti yang ada di negara asalnya. Sebutkan mufti yang di negara asalnya, Irak. Pada masa itu. Gitu loh. Karena suronya harus ada kod munisbati wa syuroti. Harus terdahulu. Mufti atau Betul, hakim lah, betul. itu mufti atau hakim. Betul itu Yai. Cuman kan tadi ending pertanyaan dia, sebutkan dalilnya yang mengatakan suhro itu harus pakai data. Mana dalilnya? Kan itu kita tadi pada diem. Harusnya maksud saya hantam sudah di situ. Lah Tadi dia dalilnya bilang- kita harus beritahu secara step by step. Makanya begini loh, penggunaan metode kita harus paham pula, bukan hanya memahami metode, tapi menggunakan alat itu penting dan itu diterapkan oleh an-nasabah. Yang mereka tidak pahami adalah bagaimana cara menggunakan pedang gitu loh. Iya, Nah, itulah ini makanya nih, aku Sen. bilang. Saya Kajian tadi itu ilmiah diam. itu ada Saya itu stepnya, tadi- Bang. Saya itu Kajian tadi ilmiah itu ada stepnya. Mulai dari Saya- hal yang deskriptif. Kalau deskriptifnya dia bisa membuktikan, masuk ke langkah kedua. Faktual tidak. Faktualnya itu dibuktikan oleh literasi. Kalau nggak ada literasi, zong itu. Semua argumentasi pasti zong. Kan begitu, Bang. tadi itu saya diam. Harus verifikasi Saya di luar di Z tadi itu. Makanya saya Kalau kemarin saya- debat itu sama Aman ya, Isigo. Kalau saya- satu aja. Aman. Ada Hujan-hujan nggak ini cari literasi yang kopi. membuktikan itu? Kalau nggak ada, zong. Enggak, Bang. Lah iya bang, gini loh bang, mereka itu ngotot menggunakan surah wal istifadah bisimai. Makanya kita itu jangan kemana-mana dulu. Sebenarnya kita sudah paham kalau itu memang nggak ada. Ya, kita Iya, patahkan di simainya begitu paham, loh, Pak, Bang. nggak usah muter-muter. Kalau dia melakukan argumentasi, Oh ya nggak begitu, bisa Bang, kalau di masuk dalam ke pembuktian dong. perdebatan. Enggak, kalau di dalam perdebatan ya kan, perdebatan kita harus step by step. Artinya apa? Mematahkan dalil mereka terkait simai begitu, Bang. Lah itu maksud saya. Baru Jangan kemana-mana. kita Enggak. konklusi, kita tampol Benar. dengan yang terakhir. Enggak gini loh, gini Kak Alkemi, dari kata peta itu saya sepakat karena peta itu enggak mau ruwet. Kalau diskusi dia nggak mau ruwet. Ketika di persidangan itu sudah diputuskan oleh pengadilan, maka selesai sudah. Jangan lalu diurut kembali mulai awal, gitu loh. Reka Saya ini, kejadiannya begini. Di samping begini, akademisi, begini. saya praktisi hukum, Bang. Saya advokat. Jadi saya tahu beban pembuktian itu pasti kita ketahui. Siapa yang berani mendalilkan, dia membuktikan. Bukti itu kalau sudah lampau berarti surat. Bukti formal, Ya. literasi, Bang. Nah, Kalau nggak ada literasi, nggak masuk di akal saya. Nah, gini argumentasi Bang Peta, apapun. Bang Peta, ketika Itu namanya kita bullshit. mau Sepakat, betul, Bang betul, Peta, sepakat. ketika mau berdiskusi, syarat utama harus kita lakukan. Kalau toh memang dari klan Ba'alawi mewakili siapa yang mau didiskusikan, maka syarat utama harus dipenuhi. Apa itu? Kejujuran di dalam untuk membahas kitab. Jangan ada dusta. Betul, Nah, Bang, ketika betul. itu ada kedustaan, udah nggak selesai. Iya. Iya, tadi jenengan belum pada masuk ke undang itu. Tapi sebenarnya Saya- kita ini sudah saya paham sudah sekali mulai. apa yang dikatakan Terus oleh. Aku tak ngomong. Aku tak Oke, ngomong. silakan. Tadi itu kan sampean pada belum masuk. Saya sendirian sama skincare. Nah, saya bangun tidur ya, Yang- baru bangun tidur cari warung kopi hujan-hujan ini. Bukti yang saya tampilkan itu dari
catatannya kayak lu kok saya tampilkan, tetap diayeli. Terus Lora Mas Kodir naik. Lora Mas ngomong kalau kembali ke catatan, dia dalilnya itu aja. Bukannya menyamakan persepsi tapi membenturkan persepsi gitu loh. Jadi saya tadi itu pas baru datang dia menyebutkan masalah nasab daripada Ahmad bin Isa. Maka itu sebenarnya yang saya mau kejar gitu loh. Anda ini argumen seperti itu ada nggak catatannya? Satu. Lalu kemudian tampilkan biar kita bahas bersama-sama gitu loh. Itu tadi saya Jose sampai kewalahan itu sempet. Makanya saya minta. Gitu loh. Makanya kan gini loh kawan-kawan, mereka itu tetap memakai simai. Nah, simai itu harus kita patahkan dulu, baru kita lanjut kepada metode yang kedua, turuk yang kedua. Laku ketika pendengarannya baik, paham nggak? Makanya itu Yai, simai itu kan ada syarat 4. Apakah sudah memenuhi syarat yang 4 itu? Ternyata nggak memenuhi, gitu loh. Itu yang kita patahkan dulu. Nah, lalu kita lari ke selanjutnya. Kalau diskusi itu. Adapun dalam simai tasamu itu juga ada syarat, dan syarat di situ itu harus tercatat. Enggak tercatat. Simai Gimana tercatat. kalau Simai tidak. Gini loh. Kalau di dalam hadis yang namanya simai itu tidak harus tercatat, tetapi adanya itu loh, mendengar secara langsung. Jadi urut gitu. Betul. Tetapi tasamu beda lagi konsep tasamu. Kalau tasamu itu sudah terbukukan, sudah tertuliskan begitu. Misalkan saya mendapatkan sanad ya kan. Kalau di Rembang, Tulis. di Rembang ya, Bamun itu selain simai langsung dari gurunya, dia juga mendapatkan catatan. Nah, itulah yang disebut dengan tasamu. Itu beda tasamu dengan simai. Nah, sedangkan yang di sini di kitab Rosail fi ilmi nasab itu simai. Itu loh yang dibawakan kan kitab itu. Itu loh. Nah, aku njaluk penjelasan iki kayak lu kok. Iki menurut Ibnul Qadi itu bukan penjelasan yang konkret. Ini yang sampean nganu kayak lu kok. Nang kitab Usul Waqwaid kuwi lho, halaman 12 wi. Terus kami penjelasan iki piye iki? Aku gak ketok ning ngono kuwi gak ketok. Ini menjelaskan beberapa nama orang yang mempertentangkan persoalan Sadah Balawi wi. ya kalau Itu sudah kalau di dalam usul itu adalah Ubaidillah Maimun. Bukan secara spesifik. Kalau saya kan langsung kan bahwa Ubaidillah Maimun itu ya Ubaidillah Ba'alawi ini. Makanya saya bisa menyambungkan kepada dalil ini, begitu maksudnya. Itu yang Maka tadi kalau kamu ya ndak bakal diterima karena ini yang dimaksud adalah Ubaidillah Maimun, sedangkan mereka tidak menerima Ubaidillah Maimun. Makanya kan kalau diskusi kalau kita ikut yang begini, kalau di dalam mereka kitab Rasail fi ilmil ansab karya Sayyid Husin bin Haidar al-Hashimi itu dikatakan di situ tidak boleh sama sekali menetapkan atas yang diingkari keilmuannya. Karena sesungguhnya diam atas kebohongan akan nasab itu sama halnya dengan mengakuinya. Maka termasuk salah satu pendusta yang dilaknat Allah dan Rasulnya. Ini bagi yang diam, lalu bagaimana hukumnya orang yang menukil kebohongan tersebut? Itu dalam muqaddimah kitab Rosail itu.
Iya, lalu saya yang kecewa dari Ibnu Khaldi itu begini tadi, ketika Lokojoyo mengatakan bahwa sebenarnya itu kan sebuah pertanyaan berarti diisbat oleh mimpi. Loh, kamu percaya berarti diisbat oleh mimpi? Lah itu kan lucu membalikkan kan. Itu sebuah pertanyaan. Gitu. Lah iya. Aduh itu gimana sih Khaldi ini? Pun Dalam di sana kita dijelaskan kan dia itu mendapatkan kan Sultana binti Zubaidah itu mendapatkan dirinya itu adalah bermimpi, kemudian terjaga, menjelaskan gitu loh. Nah, Berarti penolakan itu dijawab oleh mimpi. Berarti dalilnya adalah mimpi. Gitu loh maksudnya Loko itu tadi. Ngomong kayak nek Bukan berarti Lokojoyo percaya pada isbat melalui mimpi. Malah ini sebenarnya sebuah pertanyaan kepada mereka. Masa Ini loh. ada isbat itu dia ditentukan kalau- oleh mimpi kan begitu? dalam ciri-ciri orang atau kelompok yang mendustakan nasab menurut Sayyid Husin bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail tadi fil ilmil ansab pada halaman 179, hubbul mal wa jam'ud dunya, cinta harta benda dan gemar mengumpulkannya. betul. Nah itu. Ini. Kalau Nah, dia contoh, sebentar biar saya clearkan semua. Nah, keburukan akhlak pun ya dan watak yang hina akan tetapi mereka suka menampakkan dengan keagungan dan dengan pura-pura baik menampakkan akhlak terpuji. Kedua, kamata roda yan illa wahwa yadmiru su'udi diyanatun. Setiap kamu melihat orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, pasti mereka akan menyembunyikan akan keburukan agama. Terus yang ketiga, nafil ansabis sahih. Artinya menafikan nasab-nasab yang sahih. Terus tasihul ansabus saqitoh. Ya, membenarkan mengisbat nasab-nasab yang batal gugur. Istaqwa bighairihi minal adya. Artinya saling menguatkan dengan sama pemalsu nasab. Ya. Terus as-sa'yil hasis nahwa syahrata wa talqib bi anwa'il alqab wa ghadaba minastahru minal akhrin, berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya terkenal dan menggunakan berbagai macam julukan dan membenci orang-orang yang populer nasabnya dari sisi yang lain. Nah, sekarang kita tengok di kitab Bughya yang mana dia lebih baik Kelandia Ba'alawi daripada Ahlul Bait. Dari sini, dari kitab ini sudah gugur mereka. Itu di Rosail itu. Ngomong dia kalau dikasih pembuktian larinya Iya. kayak gitu kok, nasab orang lain kok. Saya mau memperkuat Luko terkait dalil yang dibawakan di dalam Al-Ghuror halaman 116 dan Ar-Rahmanur Rahim halaman 43 dan 44 serta bukan muktamar ya, Basul Masail Bahasim Masyari dengan Poro Yai. Lah itu Al-Ghuror maupun Ar-Rahmanur Rahim itu menunjukkan bahwa itu kan abad ke-9 sezaman dengan Ali Asyakron. Artinya ketika Ali Asyakron mengatakan Ubaidillah itu Abdullah, ya kan, anak Ahmad bin Isa, itu sudah dibantah, sudah ada yang membantah sejak awal. Terekam di mana? Di Al-Ghuror. Terekam di mana? Di Ar-Rahmanur Rahim. Itu aja poinnya di situ dalil yang dibawakan Loko. Bukan begitu Loko? betul. Itu memang poinnya ke sana. Kenapa kok di situ selalu penjelasannya adalah bukan dari keturunan Sayyidina Fatimah, bahkan keturunan Sayyidina Ali. Berarti
itu sudah sesuai dengan pandangan ulama Nusantara bahwasanya ya kan nasab yang dari Rasulullah yang digelari dengan Sayyid dan Syarif secara uruf mutlak itu adalah berjalur kepada Sayyidina Fatimah, bukan berjalur kepada Sayyidina Ali. Karena kalau nanti berjalur kepada Sayyidina Ali, maka rentetannya itu kepada Abu Thalib. Atas ini satu mbak antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali, ini satu mbak, Bani Hashim, Bani Muthalib. Makanya kan dalam tes DNA tidak semua C1 itu adalah keturunan Rasulullah. Gitu loh. Ada 2 poin ya Loh Joyo. Poin pertama bahwa harus dari jalur Fatimah, ya kan? Poin pertama. Poin kedua bahwa sudah ada pertentangan dengan dalil 2 tadi ya. Sudah ada pertentangan di zamannya Ali Asyakron gitu loh. Itu poinnya. Kalau mereka mengatakan tidak ada pertentangan, itu bullshit. Bullshit. Ya, tapi Lalu dia boleh masuk nggak? Boleh sebentar. boleh masuk. Nanti perdebatannya adalah di al-mu'arodoh, gitu loh. Ya, jadi begini, boleh masuk kayak gitu itu ya Iluko. Kalau saya coba menalar kembali ya apa yang disampaikan Kang Peta itu, persoalannya begini kan. Apa yang kita perbincangkan yang ya Iluko perbincangkan itu adalah materi persoalannya. Nah kalau kita masuk kepada wilayah itu maka begini akan menghasilkan. Saya kasih contoh aja ya. Dalam satu pengadilan itu ada penuntut, ada pembela ya kan, yang penuntut tersangka ini. Nah dia itu menggunakan rujuk kitab yang sama tapi meminta hasil yang berbeda. Satu minta dibebaskan, satu minta tuntut kan begitu. Nah maksudnya ketika kita berbicara dalam konteks diskusi berbicara materi, maka ini kita akan terus menjadi debat kusir seperti ini. Makanya kalau kita sekarang itu kita sudah masuk ke arah metodenya dulu. Kan metode sekarang ini kan hakimnya itu adalah metodenya itulah yang kita jadikan hakim misalkan. Nah kalau misalkan kita sepakat sama-sama kita gunakan metode ini, nah maka metode itu harus kita sepakatin dulu. Ketika metode itu sudah sepakat, maka sudah tidak usah lebar ke kiri ke kanan lagi. Gunakan aja metode itu sebagai dasar kita, panduan kita berargumen antara satu dan yang lain. Insya Allah akan selesai ini seperti itu. Ya kalau kita mau berargumen tentang masalah metode, tentang apa yang disampaikan DZ, mereka nggak bisa bantah, nggak akan bisa. Karena apa? Karena dia nggak punya bukti kitab itu tadi, tertulisnya itu tadi gitu loh DZ. Jelas nggak bisa. Oleh karena itu di dalam perdebatan mereka tidak mau masuk ke situ. Tetapi bagaimana ketika dia masuk ke jalur lain yang disebut dengan surah wal istifadah dengan simainya atau tasamuknya, maka itulah yang sedang kita bantah gitu loh. Makanya prosesnya jangan di situ. Makanya jangan kalau gitu salahkan. Bang, kalau diskusinya itu ke materi seperti itu artinya kita membuang energi. Karena kalau kita masuk ke pembuktian ya bukti literasi. Iya. Membuang energi itu kalau artinya debat argumentasi itu harus ada pembuktiannya Bang. Bukti formilnya apa? Literasi. Kita, mohon maaf ya, kita berarti tidak akan ada perdebatan. Kita tidak mau harus ya kan melawannya dengan narasi yang Joyo lakukan tadi. Kenapa demikian? Karena mereka